Pertanyaan yang paling sering saya dapatkan, money management itu gimana sih? Kalau saya punya modal $50, $100, $5.000, so saya akan jelasin ke kalian ya. Money management dalam forex dengan modal kecil aja, di sini saya tulis 50 US dollar. Dan mohon diperhatikan bahwa ini nanti hanya sebatas idealnya aja. Teman-teman bisa meningkatkan lagi risikonya atau merendahkan lagi risikonya. So it's just ideally seperti ini, oke? So, kita ngomongin money management plan ya. First, kalian punya modal $50, kalian punya risk per trade itu 2%. Umumnya risk per trade itu 1-2%. Umumnya. Per trade ya. Risk per trade. Jadi kalian bisa batasin dalam satu hari maksimal risk kalian itu semisal 10%. Atau semisal dalam satu hari maksimal risk kalian itu adalah 6%. Jadi kalian cuma bisa loss berkali-kali, itu 3 kali aja. Jangan sampai kalian loss berkali-kali ya. Karena kan ini risikonya. Jadi risk per trade kalian itu 2%. Artinya ya kalian tinggal hitung lah berapa kali kalian trade dengan risk 2% itu untuk kehilangan modal kalian si $50 tadi. Dan risk per trade-nya kan berarti $1 ya. Karena kalian meresikokan hanya sebatas 2% aja dari modal yang kalian miliki. Sekarang stop loss-nya berapa? Ini stop loss kalian bisa ubah, kalian bisa sesuaikan aja. Kalau kalian naikkan stop loss jadi 20 pips, it means kalian akan memperbesar risiko per trade-nya. Jadi yang sebelumnya 2% menjadi 4%. Dan kalau kalian nurunkan jadi 5 pips ya kalian juga ngitung sendirilah lebih mudahnya. Leverage-nya saya pakai 1:100 ya. So 10 pips $1, 1 pip 0,1, leverage-nya 1:100, maka setara dengan 0,01. Jadi lot yang maksimal kalian bisa gunakan only 0,01. Kenapa? Karena kalau turun 10 pips kalian loss $1, kalau naik 20 pips kalian profit $2. Jadi dengan modal yang kecil, sebenarnya yang menjadi permasalahan kita adalah penempatan stop loss dan risknya aja sih yang paling sulit. Selebihnya gampang. Kenapa? Karena kalian kurang punya banyak ruang ya untuk bergerak. Jadi kalau kalian kena 10 pips ya stop loss. Kalian kena 10 pips ya stop loss, terus menerus seperti itu. Ketika kalian punya modal yang lebih besar, maka 1-2%-nya itu bisa merubah ya jumlah nominalnya. Begitu, $50, 2%-nya $1, sedangkan $500 maka 2%-nya di $10. Jadi teman-teman punya ruang yang lebih bebas, dan itu stop loss-nya kalau hanya makin 0,01 bisa di 100 pips. Nah, kondisi sekarang adalah kita ngomongin di $50 aja ya. Jadi semisal teman-teman trade di Euro USD, harga masuknya 1.2, stop loss-nya di 1.199 dan take profit-nya 1.202. Begitu, dan teman-teman get the profit, anggap teman-teman getting the profit dengan ukuran lotnya 0,01. Jika sesuai rencana maka risikonya itu $1 dengan potensi keuntungan kita tuh $2. It means kalian berhasil profit 1:2. Sederhananya seperti itu. Ya 1:2, risknya 1, profitnya 2. Semakin besar RR-nya semakin bagus. Jadi 1:3, 1:4, 1:5 itu semakin bagus. Tapi 1:2 itu adalah reason atau dasarnya dulu aja. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Setelah teman-teman bisa profit 1:2, maka berapa sih minimal win rate-nya? Minimal win rate kalian itu 40%. Minimal banget, itu 40%. Kenapa 40%? Karena kalau kalian profit 4 kali dalam 10 kali trade, dengan dapat keuntungannya $2, kalian profitnya berarti $8. Sedangkan kalian loss 6 kali, ya 6 kali dalam 10 kali trade, maka kalian loss-nya $6. At the end of the day, kalian masih profit $2. Jadi at least kalian punya metode, win rate-nya adalah 40%, risk reward-nya 1:2, risk per trade-nya 1-2% dengan penempatan lot yang sesuai dengan modal kalian. Selebihnya, kalian tinggal sesuaikan dengan modal lagi. Jadi modalnya mau berapa, risikonya berapa, dengan targetnya berapa. Itu akan lebih mudah kita adjust. Namun untuk idealnya sebatas seperti ini.